Salam, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu, dimanapun Bapak-Bapak dan Ibu berada pada hari ini. Apa kabarnya semuanya? Baik, sehat. Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat memahami firman ini Tuhan, dan seluruh Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan kami, agar kami dapat memahami isi firman ini, dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Mas kita diambil dari Roma 1 ayat 8 sampai 15. Demikian bunyinya. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Sebab Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil tentang anaknya adalah seketika bahwa dalam doaku, aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin sekali melihat kamu untuk berbagi karunia rohani, supaya kamu dikuatkan, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik aku oleh imanmu dan kamu oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa meskipun hingga kini selalu aku terhalang, aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yehuda yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada bangsa-bangsa lain, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang tinggal di Roma. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya dan memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pernahkah saudara-saudara menerima sebuah surat yang begitu dalam sampai saudara-saudara, bapak-bapak, dan ibu merasa harus membacanya berulang-ulang? Ini adalah satu cerita tentang seorang anak kecil, di mana ketika dia kecil, dia membaca sebuah surat yang ditulis oleh ayahnya, dan dan surat ini baru dibaca setelah si anak ini sudah beranjak dewasa. Jadi suratnya ini disimpan di dalam sebuah Alkitab milik seorang ayah ini yang sudah usang. Dan pada saat remaja si anak ini menemukan surat itu. Dan ketika surat itu dibaca, pada saat itu si anak ini pada dalam masa pemberontakan dalam jiwanya, juga merasa kecewa. Dan pada masa itu si anak ini merasa ditinggalkan. Dan surat itu sebenarnya sederhana ketika surat itu dibacanya. Namun ketika dibaca, dia menangis. Bukan karena indahnya kata-kata, tapi karena setelah dia baca, ternyata si anak ini merasakan hati ayahnya yang sangat dalam setiap kalimatnya. Demikianlah, setelah dia membaca, dia menangis, dan begitu dia merasakan bahwa ayahnya menulis surat kepadanya begitu dalam, dan sehingga si anaknya menangis. Nah, begitulah kira-kira perasaan jemaat di Roma saat menerima surat dari Paulus. Mereka tidak pernah bertemu muka dengan Paulus. Mereka hanya mendengar reputasinya.
berkas penganiayaan gereja yang kini menjadi rasul Kristus. Mereka tahu dia adalah seorang yang cerdas, seorang berani, penuh pengaruh. Tapi dalam surat ini mereka tidak hanya menemukan ajaran, tapi menemukan hati. Bukan hanya doktrin, tapi adalah kerinduan, cinta, doa, dan semangat yang menyala-nyala. Mari bayangkan sejenak saudara-saudara, ketika saudara-saudara kita ini adalah jemaat di Roma. Ketika itu kita hidup di pusat kekaisaran dunia, kota yang megah, penuh patung dewa, kuil yang megah, dan kekuasaan kaisar yang tak terbantahkan. Tapi kita adalah pada saat itu adalah seorang kaum minoritas, orang-orang yang percaya kepada seorang Mesias yang disalibkan, sesuatu yang dianggap memalukan dan bodoh oleh dunia pada saat itu. Nah, saya coba bayangkan pada saat itu kita juga berkumpul diam-diam di rumah-rumah sambil menguatkan, tapi tetap dihantui rasa takut. Apakah rasa takut kita itu seakan-akan kaisar tahu? Apakah juga tetangga melaporkan kita? Atau apakah iman kita akan bertahan? Nah, ketika itu satu hari, saudara-saudara, seseorang datang membawa gulungan surat, mengatakan demikian, ini dari Paulus. Orang itu lalu membuka gulungan dan mulai membacanya. Cuma duduk terdiam, anak-anak berhenti bermain, kaum ibu memeluk bayi mereka liberal, para ayah menegakkan duduk mereka, semua mendengarkan. Dikatakan dalam surat itu, pertama-tama aku mengucap syukur pada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Seketika itu juga hati mereka hangat, lalu tak terasa air mata mereka menetes. Jemaat kecil yang tersembunyi di balik bayang-bayang kekaisaran ini tahu bahwa iman mereka dikenal oleh dunia dan disyukuri oleh seorang rasul. Bayangkan betapa berartinya kata-kata itu bagi mereka. Di tengah tekanan, mereka mendengar suara kasih. Di tengah ketakutan, mereka mendengar suara doa. Di tengah keraguan, mereka mendengar suara pengharapan. Dan surat itu tidak berhenti di situ. Paulus juga melanjutkan dengan kerinduannya, bukan hanya untuk mengajar, tapi untuk hadir, untuk melihat mereka, dan juga menguatkan dan dikuatkan bersama-sama. Seperti dikatakan dalam suratnya, aku ingin sekali-sekali melihat kamu, supaya aku dapat memberikan kepadamu karunia rohani untuk menguatkan kamu, agar kita saling menguatkan oleh iman kita bersama. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ini bukan gaya bicara seorang tokoh agung yang memberi perintah dari atas menara. Ini adalah suara seorang ayah rohani yang menulis dengan air mata. Seorang pelayan sejati yang tahu bahwa ia berutang kepada semua orang, yaitu orang bijak maupun orang bodoh, Yunani dan juga bukan Yunani. Di sini kita pelajari Paulus tidak didorong oleh ambisi pribadi. Ia tidak tertarik dengan reputasi. Ia bukan penginjil yang mencari tepuk tangan. Paulus adalah pria yang hatinya telah dihancurkan dan dibentuk ulang oleh kasih karunia Yesus Kristus. Oleh karena itu, ia tidak bisa diam. Ia harus memberitakan Injil. Ia harus menguatkan gereja. Ia harus pergi ke Roma, meskipun berkali-kali terhalang. Tentu di sini saudara-saudara ada sesuatu yang terbakar dalam dirinya tentang kasih karunia. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lanjutkan lagi, dan hari ini kita membaca surat yang sama. Kita mendengarkan kata-kata yang sama, tapi pertanyaannya adalah, saudara-saudara, masihkah saudara-saudara memiliki hati seperti Paulus? Masihkah saudara-saudara merasakan berhutang kepada dunia ini? Masihkah ada kerinduan dalam hati saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu, untuk membangun tubuh Kristus meski harus berkorban?
Masihkah ada doa yang naik dari hati bapak-bapak dan ibu saudara-saudara untuk gereja-gereja lain yang belum pernah kita kunjungi? Saudara-saudara, khotbah ini bukan hanya tentang Paulus, tapi ini adalah tentang visi Allah untuk gerejanya. Tentang semangat Injil yang tidak bisa dibungkam oleh batas geografis, oleh batas usia, oleh batas pendidikan, ataupun batas perbedaan budaya. Di Roma 1 ayat 8 sampai 15 ini adalah undangan. Undangan untuk masuk lebih dalam ke dalam visi kekal Allah. Bukan dari setiap bangsa. Mendengarkan Injil dan juga saling menguatkan dalam iman. Mari saudara-saudara, kita mulai perjalanan ini bersama. Mari saudara-saudara, kita dengarkan isi hati seorang rasul. Dan izinkanlah Roh Kudus menyalakan kembali nyala api yang sama di dalam hati saudara-saudara dan Bapak dan Ibu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita baca di Roma 1 ayat 8, mengatakan demikian. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Mari kita kembali ke suasana Roma abad pertama, di mana jemaat Kristen di sana bukanlah mega church dengan billboard dan live streaming. Mereka adalah minoritas yang rapuh, bertahan hidup di tengah kaisar, pemujaan berhala, dan perpecahan etis antara Yahudi dan bukan Yahudi. Tapi Paulus berkata, imanmu telah tersebar ke seluruh dunia. Mengapa ini penting, saudara-saudara? Karena iman mereka bukan sekedar pengetahuan, tapi adalah kesaksian hidup. Bukan hanya percaya dalam hati, tapi adalah berbuah dalam tindakan. Paulus tidak memuji mereka secara pribadi, tapi mengucap syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus. Artinya di sini kita belajar bahwa iman yang sejati adalah karya Allah, dan pujian atas iman harus diarahkan kembali kepada sumbernya. Lalu bagaimana kita mengaplikasikannya, saudara-saudara? Apakah iman saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu, cukup hidup untuk didengar dunia? Apakah di kantor saudara-saudara tahu bahwa saudara-saudara adalah orang percaya? Apakah juga keluarga saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu melihat Kristus dalam diri bapak dan ibu? Di sini bahwa dalam budaya kita pelajari di sini bahwa dalam budaya Romawi, pujian biasanya ditujukan langsung kepada penerima. Tapi di sini saudara-saudara kita pelajari Paulus mengubah tradisi. Pujian diberikan kepada Allah. Iman bukan prestasi manusia, tapi adalah kita pelajari iman di sini adalah iman adalah anugerah ilahi. Kalau kita baca di Roma 1 ayat 9 sampai 10 mengatakan demikian. Sebab Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil tentang anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Bayangkan saudara-saudara, di sini kita lihat seorang pria yang belum pernah menginjak kaki di Roma mengaku bahwa dia berdoa terus-menerus untuk jemaat di sana. Di sini kita pelajari bahwa doa bukanlah formalitas bagi Paulus, tapi ini adalah nafas pelayanannya. Dia berkata, dalam sini adalah Allah adalah saksiku. Saudara-saudara, ini bukan basa-basi. Di dunia kuno, menyebut Allah sebagai saksi adalah tindakan serius, bahkan mengandung risiko hukuman jika berbohong. Lalu apa yang kita pelajari sini, saudara-saudara, bahwa Paulus menggambarkan bahwa pelayanan Injil adalah ibadah, bukan sekedar pekerjaan. Kata melayani dalam bahasa Yunani, kata latreu dalam bahasa Yunani biasa digunakan untuk imam dalam ibadah bait suci. Tapi di sini
Paulus mengatakan bahwa memberitakan Injil adalah bentuk ibadah. Lalu bagaimana kita melaksanakannya? Di sini kita diajarkan apakah saudara-saudara pelayanan kita sudah dimulai dari doa. Lalu sebesar apa bagian doa dalam kehidupan rohani dan pelayanan saudara-saudara? Dan apakah kita menganggap pekerjaan sebagai ibadah? Di sini dinyatakan bahwa dalam pemikiran Paulus, doa adalah sarana utama untuk membangun kepercayaan dan menjembatani keterpisahan geografis dan budaya. Kalau kita pelajari di Roma 1 ayat 11 sampai 12 mengatakan, sebab aku ingin sekali melihat kamu untuk berbuat berbagi karunia rohani supaya kamu dikuatkan, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita berbentuk iman kita bersama, baik aku oleh imanmu dan kamu oleh imanku. Saudara-saudara, setelah membaca ayat ini adalah kerendahan hati yang luar biasa. Paulus tidak berkata, aku datang untuk mengejar kalian. Namun dia berkata, aku ingin membagikan karunia agar kamu dikuatkan dan agar aku juga dikuatkan oleh imanmu. Di sini saudara-saudara di Roma banyak ketegangan antara orang Yahudi yang baru kembali dari pengasingan dan orang non-Yahudi yang sudah memimpin gereja lokal. Paulus itu adalah seorang Yahudi, tidak berpihak. Namun ia menawarkan pemberdayaan rohani dua arah. Di sini disebutkan bahwa Paulus juga mempraktekkan teologi mutualitas, yaitu bahwa dalam gereja tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semua saling membangun. Lalu bagaimana kita bisa melihatnya ini, saudara-saudara? Sini kita diajarkan bahwa apakah kita datang gereja hanya untuk menerima atau juga hanya untuk memberi? Atau apakah pemimpin rohani kita masih terbuka untuk dikuatkan oleh orang-orang biasa? Di sini diajarkan bahwa pelayanan yang sehat terjadi ketika semua anggota tubuh Kristus memberi dan menerima kekuatan dari satu sama lain. Kalau kita baca di ayat 13 mengatakan, saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa meskipun hingga kini selalu aku terhalang, aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Saudara-saudara, ayat ini mengatakan ketika Paulus tidak kurang niat, tapi ia berkali-kali selalu mengatakan terhalang. Namun kerinduannya tidak pernah ada. Ia ingin melihat buah, artinya bukan buah jasmani, tapi adalah buah pelayanan, yaitu pertumbuhan iman, juga pertobatan, dan juga artinya di sini buah adalah persekutuan yang sejati. Jadi Paulus juga memakai metafora pertanian tubuh, yaitu juga artinya menyatakan harapan spiritual. Ia ingin melihat hasil dari kerja Injil, bukan sekedar respon emosi. Lalu apa yang kita bisa lihat di sini, saudara-saudara? Ini kita diajarkan bagaimana apakah kita menyerah ketika pelayanan terhambat, atau apakah kita tetap berharap saat niat baik kita belum terwujud. Nah, di sini kita saudara-saudara diajarkan bahwa dari Paulus bahwa rencana kita mungkin tertunda, tapi visi dari Tuhan tidak pernah mati. Lalu kalau kita pelajari di ayat 14 sampai 15, aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada bangsa lain, baik kepada orang terpelajar maupun orang tidak pelajar, pada orang tidak terpelajar.
Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang tinggal di Roma. Ini adalah surat yang mengatakan, intinya ini adalah Paulus mengatakan aku berhutang. Nah, di sini diartikan bahwa bukan karena ia meminjam sesuatu, tapi karena ia telah menerima kasih karunia Allah, maka ia merasa wajib menyampaikan kabar baik itu kepada semua orang. Di sini diajarkan bahwa Yunani dan atau bukan Yunani, terpelajar atau tidak pelajar, kaya atau miskin, raja atau budak. Di sini dijelaskan bahwa pernyataan ini memang sangat radikal, di mana Paulus menantang sistem kelas sosial dengan menyatakan bahwa Injil melampaui semua garis batas. Artinya, saudara-saudara, kita di sini belajarkan bahwa masihkah kita merasa berutang terhadap dunia ini? Atau apakah kita juga masih punya semangat misi seperti Paulus? Ataukah kita masih sudah nyaman dalam gereja yang tertutup dan tidak peduli akan jiwa-jiwa di luar? Di sini kita diingatkan oleh Paulus berkata, aku ingin memberitakan Injil juga kepada kamu yang di Roma. Hari ini, saudara-saudara, Roh Kudus berkata kepada saudara-saudara dan kita semua, mengatakan, aku ingin saudara-saudara memberitakan Injil kepada kotamu, kepada keluargamu, kepada lingkunganmu, dan juga kepada bangsamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita menyelami isi hati Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 8-15 ini, mari kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri. Apakah api Injil itu masih menyala-nyala dalam diri bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara? Izinkan saya menutup khotbah ini dengan sebuah kisah nyata. Jadi di sini ada seorang pria tua yang tinggal sendirian di rumah kayu sederhana di lereng gunung. Jadi ceritanya ada seorang pria tua yang tinggal sendirian di rumah kayu sederhana di lereng gunung. Dia sudah buta selama 20 tahun. Namun sayangnya setiap malam ia tetap menyalakan lilin dan meletakkannya di jendela loteng rumahnya. Nah, suatu malam, saudara, ada seorang pendaki muda yang tersesat di tengah badai salju. Dia melihat cahaya kecil dari jauh. Lalu ia mengikuti cahaya itu dan akhirnya menemukan rumah si kakek itu. Dan saudara-saudara pun tahu bahwa ia pun selamat dan tidak tersesat kembali. Nah, ketika dia beristirahat dan menghangatkan diri, ia bertanya kepada orang tua itu. Katakan begini, kakek, kenapa kakek menyalakan lilin itu? Padahal kakek tidak bisa melihatnya. Nah, si kakek tersenyum dan menjawab demikian. Karena meskipun aku tidak bisa melihat, orang lain bisa. Dan jika satu orang saja bisa diselamatkan oleh cahaya kecil ini, maka aku akan terus menyalakannya sampai akhir. Saudara-saudara, apa yang kita pelajari di sini? Bahwa hati Paulus adalah juga seperti lilin itu. Ia tahu bahwa dunia ini gelap, sesat, dan penuh salju dosa. Tapi ia tidak berkata, aku sudah selamat, biarlah orang lain urus dirinya masing-masing. Namun ia berkata sebaliknya. Ia merasa berutang, dan karena itu, ia harus menyalakan cahaya lilin itu, cahaya Injil itu, dimanapun, kapanpun, pada siapapun. Saudara-saudara, mari kita tarik benang merah dari apa yang telah kita lihat dari ayat ini. Berikut adalah ada 7 poin utama dari Roma 1 ayat 8-15 yang menjadi cermin dan kompas bagi kehidupan rohani kita. Yang pertama adalah iman yang hidup akan dikenal dunia. Artinya iman sejati tidak bisa disembunyikan.
Dunia akan melihat Kristus dalam diri kita jika kita benar-benar percaya. Artinya adalah kita bisa bertanya, apakah ada orang yang datang pada Kristus karena melihat hidup saya? Yang kedua, doa adalah tindakan misi yang pertama. Artinya pelayanan sejati dimulai dari tempat tersembunyi. Lutut yang menekuk di hadapan Allah. Paulus membangun gereja melalui doa. Bahkan sebelum ia menginjakkan kaki di tempat itu. Artinya di sini kita bisa mempertanyakan, apakah saya atau bapak-bapak dan ibu lebih rajin mengeluh daripada berdoa? Apakah dari sini bapak-bapak dan ibu saudara-saudara sudah mendoakan yang belum juga dilayani? Yang ketiga, bapak-bapak dan ibu adalah pelayanan bukan hanya memberi, tapi juga menerima. Artinya Paulus tidak datang sebagai bos, tapi sebagai saudara. Ia memberi, tapi juga dikuatkan. Inilah gereja sejati. Tempat saling menguatkan, bukan saling menghakimi. Artinya, bapak-bapak bisa bertanyakan, apakah saya atau bapak-bapak dan ibu membangun relasi yang saling menumbuhkan dalam tubuh Kristus? Yang keempat adalah, kita pelajari sini, rencana Tuhan kadang mengandung penundaan. Artinya, Paulus berniat datang berkali-kali, tapi Tuhan menahannya. Tapi ia tetap berharap, tetap berdoa, dan tetap melayani. Kita bisa mempertanyakan dalam diri kita masing-masing, ketika rencana saya gagal, atau rencana Bapak dan Ibu gagal, apakah Bapak dan Ibu tetap setia pada Tuhan? Poin kelima adalah, setiap orang percaya memiliki utang rohani. Artinya, di sini Paulus merasa berutang kepada semua orang. Bukan karena kewajiban, tapi karena kasih karunia yang telah ia terima. Semakin kita menyadari bahwa kita diampuni, semakin besar dorongan untuk membawa kabar itu ke dunia. Saudara-saudara, apa yang kita pelajari di sini bahwa tanyakan, apakah hidup kita seolah-olah Injil hanya untuk diri kita sendiri? Yang keenam adalah Injil adalah untuk semua orang. Nah, di sini artinya Paulus tidak memilah bijak atau bodoh, Yunani atau bukan Yunani. Di sini diajarkan bahwa juga gereja yang sehat adalah gereja yang melintasi tembok-tembok diskriminasi. Nah, di sini kita diajarkan bahwa apakah kita siap menjangkau orang yang berbeda keyakinan, orang yang berbeda suku, orang yang berbeda status atau gaya hidup. Yang ketujuh adalah keinginan Paulus menjadi keinginan kita. Artinya, seperti disebutkan, aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga. Artinya ini juga bahwa ini bukan kalimat administratif. Ini adalah ledakan kasih dari hati menyala. Setiap kita harus memiliki kalimat pribadi. Aku ingin memberitakan Injil kepada siapa? Kepada bapak-bapak, kepada saudara-saudara, kepada siapapun. Nah, isilah dengan nama-nama orang yang Tuhan taruh di hati saudara-saudara. Saudara-saudara, kita bisa tahu banyak tentang teologi Paulus, sejarah gereja Yunani dalam konteks Roma. Tapi jika semua ini tidak mengubah keinginan hati kita, maka kita akan kehilangan itu. Paulus berkata, aku ingin. Artinya, maukah kita berkata hal yang sama? Mengatakan begini, aku ingin menginjili keluargaku. Aku ingin mendoakan bangsaku. Aku ingin menguatkan gerejaku. Aku ingin membakar ulang api Injil dalam hidup. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami seperti Paulus yang menyala-nyala, untuk tetap memberitakan Injil kepada siapapun ya Tuhan, memberitakan Engkau. Ya Tuhan, ajari kami supaya kami dikuatkan dalam kehidupan kami, dalam pemberitaan Injil ya Tuhan kepada siapapun. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.